Nara berdiri di balkon rumah mewahnya yang menghadap ke taman luas di kawasan elit Jakarta Selatan. Matahari pagi menyinari kolam renang infinity yang berkilauan, sementara angin sepau-sepau membawa aroma bunga mawar yang ditanam oleh tukang kebun profesional. Rumah ini bukan sekadar tempat tinggal, ini adalah simbol kesuksesannya. Dengan luas lebih dari 1.000 meter persegi, bangunan bergaya modern minimalis ini dilengkapi dengan lift pribadi, home theater, gym lengkap, dan garasi yang bisa menampung 10 mobil mewah. Semuanya milik Nara sepenuhnya, warisan dari ayahnya yang seorang pengusaha sukses di bidang properti, ditambah hasil jerih payahnya sendiri sebagai pemilik jaringan butik fashion high-end yang tersebar di seluruh Indonesia. Nara, seorang wanita berusia 32 tahun, memiliki paras cantik dengan rambut hitam panjang yang selalu tertata rapi. Matanya tajam, mencerminkan kecerdasan dan ketegasan yang membuatnya sukses di dunia bisnis. Dia memulai karirnya dari nol setelah lulus dari universitas bergengsi di Singapura, mengembangkan bisnis fashion yang fokus pada desain lokal dengan sentuhan internasional. Kini, brandnya, Nara Luxe, sudah dikenal di kalangan sosialita dan selebriti. Setiap hari, Nara sibuk dengan meeting, desain baru, dan ekspansi ke pasar Asia Tenggara. Tapi di balik kesibukannya, ada satu hal yang membuatnya merasa lengkap, pernikahannya dengan Adi. Adi, suaminya yang berusia 30 tahun, adalah pria tampan dengan senyum menawan yang selalu membuat Nara tersipu. Mereka bertemu 3 tahun lalu di sebuah acara gala amal yang diselenggarakan oleh Nara. Adi saat itu bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan startup teknologi, tapi karirnya tidak secerah Nara. Dia berasal dari keluarga sederhana di Jogja, dan perjuangannya untuk naik kelas sosial membuat Nara kagum. "Kamu orang yang mandiri dan pekerja keras," kata Nara saat pertama kali mereka berkencan. Adi selalu bilang dia jatuh cinta pada Nara karena kepribadiannya, bukan hartanya. Dan Nara percaya itu. Pernikahan mereka digelar secara mewah di sebuah resort di Bali, dihadiri oleh ratusan tamu dari kalangan atas. Nara mengenakan gaun desainer impor seharga ratusan juta, sementara Adi tampil gagah dalam tuxedo custom. Setelah menikah, Adi memutuskan untuk resign dari pekerjaannya dan membantu Nara mengelola bisnis. "Aku ingin fokus mendukungmu, sayang," katanya. Nara setuju, bahkan memberikan Adi akses ke rekening bersama, mobil-mobil mewah seperti Lamborghini Aventador dan Mercedes-Benz G-Class, serta kartu kredit unlimited. "Ini semua milik kita sekarang," ujar Nara sambil memeluknya. Hari-hari mereka diisi dengan kemewahan. Pagi hari, mereka sarapan bersama di teras, menikmati omelet organik dan kopi impor yang disiapkan oleh chef pribadi. Adi sering mengantar Nara ke kantor dengan salah satu mobil mewahnya, meski sebenarnya Nara punya sopir. "Aku suka mengemudikan mobil ini, rasanya seperti mimpi," kata Adi sambil tertawa. Nara tersenyum, merasa bahagia melihat suaminya menikmati hidup yang dia berikan. Setelah itu, Adi biasanya menghabiskan waktu di rumah, mengurus urusan kecil bisnis atau sekadar bersantai di sauna. Nara tidak keberatan. Baginya, Adi adalah pendamping yang setia. Tapi, di balik keharmonisan itu, ada hint kecil yang mulai mengganggu Nara. Suatu malam, saat Nara memeriksa laporan keuangan, dia melihat pengeluaran aneh dari kartu kredit Adi. Ada transaksi di sebuah bar mewah di kawasan SCBD, sekitar 5 juta rupiah untuk minuman dan makanan. "Kemarin malam kamu bilang lagi meeting dengan teman bisnis, ya?" tanya Nara santai saat mereka makan malam. Adi mengangguk cepat. "Iya, sayang. Mereka investor potensial untuk ekspansi kita." Nara tidak menyelidiki lebih lanjut. Dia percaya Adi. Lagi pula, uang itu bukan masalah baginya. Bisnisnya menghasilkan miliaran setiap bulan, dan warisan ayahnya membuatnya aman secara finansial. Adi juga sering meminjam uang tunai dari Nara untuk keperluan pribadi. "Aku perlu bayar tagihan lama dari pekerjaan dulu," alasan Adi suatu hari. Nara memberikan tanpa ragu, bahkan mentransfer 10 juta ke rekeningnya. "Kamu suamiku, kita satu tim," katanya. Adi memeluknya erat, berbisik, "Terima kasih, sayang. Aku janji akan balas semua ini." Nara merasa aman,
Pernikahan mereka seperti dongeng. Dia ingat bagaimana Adi selalu hadir di saat-saat sulit, seperti saat Nara kehilangan ayahnya setahun lalu. Adi yang mengurus segala urusan pemakaman, memastikan Nara tidak sendirian. Malam itu, setelah makan malam romantis di restoran Italia favorit mereka, Nara dan Adi kembali ke rumah. Mereka berbaring di tempat tidur king size, dikelilingi oleh selimut sutra dan aroma lavender dari diffuser. "Aku bahagia banget sama kamu," gumam Nara sambil menyandarkan kepala di dada Adi. Adi membelai rambutnya. "Aku juga, Nara. Kamu segalanya bagiku." Nara tertidur dengan senyum, tidak menyadari bahwa Adi diam-diam memeriksa ponselnya, membaca pesan dari nomor tak dikenal yang berisi emoji hati. Keesokan harinya, Nara bangun lebih awal untuk meeting penting. Adi masih tidur pulas. Nara meninggalkan catatan manis di meja samping. "Selamat pagi, cinta. Jangan lupa makan siangnya. Love you." Dia naik ke mobil Porsche-nya dan berangkat ke kantor. Di perjalanan, Nara menelepon mertuanya di Jogja. "Bu, bagaimana kabar ibu? Adi bilang mau ke sana minggu depan." Mertua Nara, seorang wanita tua yang sering sakit-sakitan, menjawab lemah. "Baik, Nak. Ibu kangen kalian." Nara tersenyum. Dia senang Adi masih peduli pada keluarganya. Di kantor, Nara sibuk seharian. Dia menandatangani kontrak baru dengan supplier dari Milan, merencanakan fashion show besar, dan mengawasi tim desain. Sore hari, Adi menelepon. "Sayang, aku lagi di gym. Nanti malam kita dinner di luar yuk." Nara setuju. Malam itu, mereka makan di restoran rooftop dengan pemandangan kota yang gemerlap. Adi memesan wine mahal, mengangkat gelas. "Untuk kita, forever." Nara tertawa, merasa dunia ini sempurna. Tapi, saat membayar tagihan, Adi menggunakan kartu kredit Nara. "Kartuku lagi limit," katanya santai. Nara menggelengkan kepala sambil tersenyum. "Gak apa-apa, kan kita berdua." Dalam hati, Nara berpikir, Adi memang bergantung padanya, tapi itu wajar dalam pernikahan. Dia tidak tahu bahwa ketergantungan itu mulai menjadi celah. Hari berganti minggu, dan kehidupan mewah mereka terus berlanjut. Adi mulai lebih sering keluar sendiri, dengan alasan networking. Nara sibuk dengan bisnis, jadi tidak terlalu memperhatikan. Suatu hari, Adi meminjam Lamborghini untuk meeting di luar kota. "Aku balik malam, sayang," katanya sambil mencium Nara. Nara mengangguk, percaya penuh. Mobil itu melaju keluar gerbang, meninggalkan Nara yang kembali ke rutinitasnya. Di akhir bab ini, Nara merasa aman dalam pernikahannya. Dia melihat Adi sebagai pasangan ideal, meski ada hint kecil tentang ketergantungannya. Kehidupan mewah ini seperti benteng yang tak tergoyahkan, tapi retakan kecil mulai muncul, menunggu untuk membesar. Nara duduk di ruang kerjanya yang elegan, dikelilingi oleh dinding kaca yang menawarkan pemandangan kota Jakarta dari lantai 20 gedung perkantoran di Sudirman. Meja kerjanya dari kayu mahoni dipenuhi dengan sketsa desain terbaru untuk koleksi musim depan, Nara Luxe. Laptopnya menampilkan laporan penjualan yang terus meningkat, dan teleponnya berdering tanpa henti dengan panggilan dari klien dan mitra bisnis. Di tengah kesibukannya, Nara merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, seperti kerikil kecil yang terselip di sepatu, tidak terlalu mengganggu tapi cukup untuk membuatnya tidak nyaman. Seminggu telah berlalu sejak Adi meminjam Lamborghini untuk meeting di luar kota. Sejak itu, Nara mulai memperhatikan perubahan kecil dalam perilaku suaminya. Adi sering pulang larut malam, mengaku sibuk dengan urusan bisnis atau bertemu teman-teman lamanya dari dunia startup. "Kamu tahu, sayang, networking itu penting," katanya suatu malam sambil menyesap kopi di ruang makan mereka. Nara mengangguk, mencoba memahami, tapi ada nada dalam suara Adi yang terasa licin, seperti seseorang yang berusaha terlalu keras untuk meyakinkan. Malam itu, setelah makan malam, Nara sedang memeriksa laporan keuangan di iPad-nya. Dia membuka aplikasi mobile banking untuk memastikan semua transaksi bisnis berjalan lancar. Namun,
Saat menggulir riwayat transaksi kartu kredit bersama, matanya tertuju pada beberapa entry yang aneh. Ada pembayaran sebesar 7 juta rupiah di sebuah lounge eksklusif di Pantai Indah Kapuk, diikuti dengan transaksi lain sebesar 3 juta di sebuah butik perhiasan. Tanggalnya bertepatan dengan malam ketika Adi mengaku sedang meeting dengan investor. Nara mengerutkan kening. "Adi, kamu kemarin ke PIK ya?" Tanyanya santai saat Adi masuk ruang kerja dengan segelas anggur di tangan. Adi tersenyum, tapi Nara melihat kilatan kaget di matanya sebelum dia menjawab. "Oh, iya, sayang. Aku ketemu klien di sana. Mereka suka tempat yang fancy. Jadi ya, aku ikutin aja." Dia mendekat dan mencium kening Nara. "Kamu nggak usah khawatir. Ini semua untuk bisnis kita." Nara tersenyum tipis, mencoba menepis rasa curiga. "Oke, asal kamu bilang dulu lain kali," katanya, berusaha terdengar ringan. Adi mengangguk, tapi matanya tidak bertemu dengan mata Nara. Kecurigaan itu tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, Nara sedang merapikan kamar mereka ketika ponsel Adi berbunyi di atas meja samping tempat tidur. Layar menyala, menampilkan notifikasi pesan dari nomor yang tidak disimpan. "Jangan lupa besok jam 8, aku tunggu di tempat biasa." Memberikan ciuman, Nara menatap pesan itu. Jantungnya berdegup kencang. Dia bukan tipe istri yang suka memeriksa ponsel suami, tapi pesan itu terlalu mencolok untuk diabaikan. Dia meletakkan ponsel kembali, berusaha menenangkan diri. Mungkin cuma temen, gumamnya, tapi hatinya tidak yakin. Hari berikutnya, Adi pamit lagi. Kali ini dengan alasan harus menghadiri acara amal di Kemang. "Aku bantu temen organize. Sayang, bisa jadi peluang buat promosi brand kita," katanya sambil mengenakan jas Armani yang dibelikan Nara. Nara mengangguk, tapi kali ini dia tidak bisa menahan diri. "Adi, kamu sering banget keluar malam akhir-akhir ini. Apa nggak capek?" tanyanya. Nada suaranya penuh perhatian tapi ada sedikit ketajaman di dalamnya. Adi tertawa kecil. "Capek sih, tapi demi kita, kan? Tenang aja, aku pulang cepet kok." Dia mencium pipi Nara dan bergegas keluar, membawa kunci Mercedes-Benz G-Class. Malam itu, Nara tidak bisa tidur. Dia mondar-mandir di ruang tamu, memikirkan Adi. Dia mencoba menghubungi mertuanya di Jogja untuk menanyakan kabar, mengingat Adi sering menyebut ibunya yang sakit sebagai alasan untuk pergi. "Bu, apa kabar?" Adi bilang ibu lagi kurang sehat, kata Nara saat telepon tersambung. Suara mertuanya, Ibu Sri, terdengar lemah tapi stabil. "Ibu sih biasa aja, Nak. Cuma batuk-batuk ringan." "Adi kapan kesini? Ibu kangen." Nara mengerutkan kening. "Dia bilang minggu lalu mau ke sana, Bu." Ibu Sri terdiam sejenak. "Oh, minggu lalu? Enggak, dia enggak kesini. Mungkin dia lupa bilang." Nara merasa jantungnya seperti ditusuk. Dia menutup telepon dengan sopan, tapi pikirannya berputar-putar. Kecurigaan Nara semakin kuat ketika dia menemukan kwitansi di saku jas Adi yang baru kembali dari dry cleaning. Kwitansi itu dari sebuah restoran mewah di Senopati, bertanggal 2 hari lalu, dengan total tagihan hampir 10 juta untuk 2 orang. Adi tidak menyebutkan makan malam di sana, dan Nara tahu dia tidak diundang. Dia duduk di sofa, menatap kwitansi itu, mencoba mencari alasan logis. Mungkin dia lagi treat klien, katanya pada dirinya sendiri, tapi suara itu terdengar lemah bahkan di telinganya sendiri. Nara memutuskan untuk mengalihkan perhatiannya ke pekerjaan. Dia membuka laptop dan mulai mengecek email dari tim desainnya. Tapi pikirannya terus kembali ke Adi. Dia ingat bagaimana Adi dulu selalu mengiriminya pesan manis sepanjang hari, tapi sekarang ponselnya jarang berbunyi. Dia juga ingat betapa Adi selalu bersikeras untuk mengelola beberapa aspek keuangan rumah, meski Nara yang punya kendali penuh atas asetnya. "Biar aku bantu, sayang. Kamu kan sibuk," kata Adi dulu. Nara setuju karena percaya Adi ingin berkontribusi. Untuk menenangkan diri, Nara menelepon sahabatnya, Maya, seorang pengacara sukses yang selalu blak-blakan. "Maya, aku rasa aku paranoid.
Adi akhir-akhir ini aneh. Tapi aku nggak yakin apa aku cuma kebanyakan pikir. Curhat Nara sambil menyesap teh chamomile. Maya, yang sedang di Bali untuk liburan, mendengarkan dengan serius. Nara, kamu bukan tipe yang suka berlebihan. Kalau instingmu bilang ada yang salah, cek aja. Laki-laki itu kadang licin, apalagi kalau dia tahu kamu kaya. Nara tertawa kecil, tapi kata-kata Maya seperti menancap di pikirannya. Malam itu, Adi pulang sekitar pukul 1 dini hari. Nara masih terjaga, duduk di ruang keluarga dengan lampu redup. Kamu dari mana? Tanya Nara, suaranya datar. Adi terlihat lelah tapi tetap tersenyum. Dari acara amal tadi, sayang. Capek banget. Banyak orang penting yang harus aku ajak ngobrol. Nara mengangguk, tapi matanya menangkap aroma parfum wanita yang samar dari jaket Adi. Kamu pakai parfum baru? Tanyanya. Adi terkekeh. Oh, mungkin keusut sama orang di acara tadi. Banyak yang pakai parfum kuat. Nara tidak menjawab, hanya menatap Adi yang bergegas ke kamar mandi. Sebelum tidur, Nara membuka aplikasi pelacak GPS yang terpasang di semua mobilnya, termasuk Mercedes yang dipakai Adi malam ini. Dia melihat riwayat perjalanan. Mobil itu berhenti lama di sebuah klub malam di Kemang, bukan di lokasi acara amal yang Adi sebutkan. Nara menutup aplikasi. Hatinya berat. Dia tidak ingin percaya bahwa Adi berbohong, tapi tanda-tanda itu semakin jelas. Dia memutuskan untuk tidak menghadapi Adi dulu. Dia ingin mengumpulkan lebih banyak bukti. Kalau kamu main-main, Adi, kamu akan menyesal. Gumamnya dalam hati, menatap langit-langit kamar. Pagi itu, sinar matahari menyelinap melalui jendela kaca besar di ruang makan rumah Nara, menciptakan siluet lembut di atas meja marmer putih. Nara duduk sambil menyeruput kopi espresso, matanya terpaku pada tablet di tangannya, mengecek email dari tim desainnya. Di depannya, Adi sedang asyik dengan ponselnya, sesekali tertawa kecil saat membaca sesuatu di layar. Suasana pagi ini tampak biasa, seperti pagi-pagi lainnya dalam pernikahan mereka. Tapi di dalam hati Nara, ada kegelisahan yang mulai menggerogoti, meski dia berusaha menahannya. Sayang, aku hari ini harus ke Jogja, kata Adi tiba-tiba, sambil meletakkan ponselnya. Nara mendongak, alisnya sedikit terangkat. Jogja? Buah kabar ibu? Tanyanya, mengingat percakapan terakhirnya dengan mertuanya yang mengatakan Adi tidak pernah datang. Adi mengangguk, wajahnya penuh perhatian. Iya, ibu katanya lagi kurang enak badan. Dokter bilang mungkin perlu cek lebih lanjut. Aku mau nemenin ke rumah sakit. Nara menatapnya, mencoba membaca ekspresinya. Adi tampak tulus, tapi ada sesuatu di matanya, seperti kilatan ketidakpastian, yang membuat Nara ragu. Kalau gitu, aku ikut ya? Aku juga kangen sama ibu, ujar Nara. Suaranya lembut tapi penuh maksud. Adi terdiam sejenak, lalu tersenyum lebar. Sayang, kamu kan sibuk banget. Aku nggak mau ganggu jadwalmu. Lagian, aku cuma sebentar kok. Mungkin balik malam ini atau besok pagi. Nara mengangguk pelan, memutuskan untuk tidak memaksa. Oke, tapi kabari aku ya. Kasih salam ke ibu. Adi mencium keningnya, lalu bangkit dari kursi. Aku pinjem Lamborghini ya, biar cepat sampai. Mobil itu nyaman buat perjalanan jauh. Nara menatap Adi yang berjalan menuju garasi. Kunci mobil berkilau di tangannya. Lamborghini Aventador, mobil kesayangan Nara yang dibelinya sebagai hadiah untuk dirinya sendiri setelah menutup kontrak besar dengan investor Singapura, kini menjadi pilihan Adi. Nara tidak keberatan. Dia selalu berbagi segalanya dengan suami yang dicintainya. Tapi saat pintu garasi tertutup dan suara mesin mobil menggelegar, perasaan aneh kembali menyelimuti hatinya. Kenapa aku merasa dia nggak jujur? Gumamnya, menatap cangkir kopi yang mulai dingin. Hari itu, Nara mencoba fokus pada pekerjaan. Dia punya meeting penting dengan klien dari Dubai yang tertarik untuk mendistribusikan koleksi Nara Luxe di Timur Tengah. Di kantor, dia memimpin presentasi dengan penuh percaya diri, menjelaskan visi desainnya yang menggabungkan motif batik dengan sentuhan modern.
klien terkesan, dan kontrak senilai miliaran rupiah hampir di tangan. Tapi di tengah rapat, ponsel Nara bergetar. Pesan dari Adi. "Sayang, aku udah sampai Jogja. Ibu lagi di dokter sekarang. Doain ya." Nara mengetik balasan singkat. "Oke, semoga ibu cepat sembuh. Love you." Tapi entah kenapa, pesan itu terasa hampa. Setelah meeting selesai, Nara merasa lelah, baik secara fisik maupun mental. Kecurigaan yang menumpuk selama seminggu terakhir membuatnya sulit berkonsentrasi. Dia memutuskan untuk pulang lebih awal dan menghibur diri dengan berbelanja di mall favoritnya di Pantai Indah Kapuk. "Mungkin beli tas baru atau sepatu bisa bikin aku rileks," pikirnya. Dia naik Porsche Cayenne-nya, meninggalkan kantor dengan pikiran yang masih kacau. Di perjalanan, dia mencoba menelepon Adi, tapi panggilannya masuk ke voicemail. "Mungkin dia lagi sibuk sama ibu," katanya pada dirinya sendiri, mencoba menenangkan hati. Saat tiba di mall, Nara memarkir mobilnya di area VIP. Dia mengenakan kacamata hitam Chanel dan tas Hermes, melangkah masuk dengan aura seorang wanita sukses. Dia berjalan ke butik favoritnya, melihat-lihat koleksi terbaru dari desainer internasional. Tapi di tengah memilih gaun, ponselnya berbunyi lagi. Kali ini, notifikasi dari aplikasi pelacak GPS yang terhubung ke semua mobilnya. Nara membukanya secara refleks, dan jantungnya hampir berhenti. Peta menunjukkan bahwa Lamborghini Aventador, mobil yang dipinjam Adi untuk ke Jogja, berada di lokasi yang sangat dekat, tepatnya di tempat parkir mall ini. Nara mengerutkan kening. Jari-jarinya gemetar saat memperbesar peta. Tidak mungkin. Jogja berjarak ratusan kilometer dari Jakarta. Dia mengecek ulang aplikasi, berpikir mungkin ada kesalahan sistem, tapi titik merah di peta terus berkedip, menunjukkan lokasi yang sama. "Apa ini beneran?" gumamnya. Napasnya mulai tidak teratur. Dia memutuskan untuk memastikan sendiri. Dengan langkah cepat, dia keluar dari butik dan menuju area parkir VIP, tempat mobil-mobil mewah biasanya diparkir. Di sana, di bawah sinar lampu neon, Nara melihatnya, Lamborghini Aventadornya, dengan warna kuning menyala yang tidak mungkin tertukar. Mobil itu terparkir rapi, tapi tidak ada tanda-tanda Adi di sekitarnya. Nara mendekat, memeriksa nomor plat untuk memastikan. Benar, itu mobilnya. Jantungnya berdegup kencang, campuran antara kebingungan dan kemarahan. Dia bilang ke Jogja, "Kenapa mobil ini ada di sini?" pikirnya. Dia mencoba menelepon Adi lagi, tapi tetap tidak dijawab. Pesan yang dia kirim juga tidak dibaca. Nara berdiri di samping mobil, mencoba menenangkan diri. Mungkin ada penjelasan logis. Mungkin Adi memutuskan untuk tidak jadi ke Jogja dan lupa memberitahu. Mungkin mobilnya dipinjam teman. Tapi semua kemungkinan itu terasa lemah di hadapan fakta yang ada di depan matanya. Dia membuka aplikasi mobile bankingnya, memeriksa transaksi terbaru dari kartu kredit yang dipakai Adi. Tidak ada transaksi baru hari ini, tapi dia tahu Adi sering menggunakan kartu itu untuk pengeluaran besar. Kalau dia nggak di Jogja, dia ngapain di mall? Tanyanya dalam hati, suaranya hampir terdengar seperti bisikan. Nara memutuskan untuk tidak pulang dulu. Dia kembali ke dalam mall, berjalan dengan langkah hati-hati, matanya memindai setiap sudut. Dia tidak tahu apa yang dicarinya, tapi instingnya mengatakan ada sesuatu yang salah. Dia masuk ke area food court mewah di lantai atas, tempat restoran-restoran mahal berjejer. Di sana, dari kejauhan, dia melihat seseorang yang familiar. Adi, duduk di sebuah kafe dengan seorang wanita yang tidak dikenalnya. Mereka tertawa, tangan Adi memegang segelas anggur, sementara wanita itu mengenakan gaun merah yang mencolok. Nara merasa dunia di sekitarnya berhenti berputar. Dia tidak mendekat, tapi berdiri di balik pilar, mengamati dari kejauhan, mencoba memahami apa yang terjadi. Wanita itu, yang terlihat berusia awal 20-an, memiliki rambut panjang bergelombang dan senyum yang penuh percaya diri. Adi tampak begitu akrab dengannya, bahkan memegang tangannya sesekali. Nara merasa dadanya sesak. Dia ingin berlari ke arah mereka, menuntut penjelasan,
Tapi sesuatu dalam dirinya menahannya. Belum saatnya, pikirnya. Dia mengeluarkan ponselnya, mengambil beberapa foto dari kejauhan. Tangannya gemetar tapi tekadnya mulai membara. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan. Ini adalah awal dari pengkhianatan yang akan mengubah segalanya. Nara berdiri membeku di balik pilar di food court mewah Mall Pantai Indah Kapuk. Matanya terpaku pada Adi dan wanita berbaju merah yang duduk di kafe. Jantungnya berdegup kencang, seperti drum yang dipukul tanpa henti. Dia mencengkeram ponselnya erat. Jari-jarinya masih gemetar setelah mengambil beberapa foto dari kejauhan. Gambar-gambar itu buram, tapi cukup jelas untuk menunjukkan Adi, suaminya, tertawa akrab dengan wanita asing itu. Tangan mereka saling bersentuhan di atas meja. Aroma kopi dan makanan dari restoran di sekitarnya terasa memuakkan bagi Nara, yang kini hanya bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Nara mengambil napas dalam, mencoba menenangkan diri. Tenang, Nara. Jangan gegabah. Bisiknya pada dirinya sendiri. Dia tidak ingin membuat keributan di tempat umum, bukan karena takut, tapi karena dia tahu dia perlu bukti lebih kuat sebelum menghadapi Adi. Insting bisnisnya yang tajam mulai mengambil alih. Ini bukan lagi sekadar masalah hati, tapi strategi. Dia mundur perlahan, mencari tempat yang lebih tersembunyi untuk mengamati. Dari sudut tangga eskalator, dia bisa melihat mereka dengan jelas tanpa terdeteksi. Wanita itu, yang kemudian Nara dengar dipanggil Lita oleh Adi, memiliki pesona yang mencolok. Rambutnya yang bergelombang jatuh sempurna di bahunya, dan gaun merahnya memamerkan lekuk tubuhnya dengan percaya diri. Dia tersenyum lebar, sesekali memainkan anting-anting berlian yang berkilau di telinganya. Adi tampak terpikat, matanya tidak pernah lepas dari Lita. Bahkan saat pelayan datang membawa sebotol anggur mahal. Nara memperhatikan botol itu, Chateau Margaux, salah satu yang harganya bisa mencapai puluhan juta per botol. Dia pakai kartu kreditku untuk ini, pikir Nara. Kemarahan mulai mengalir di nadinya. Nara membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Jari-jarinya bergerak cepat untuk memeriksa transaksi terbaru. Benar saja, beberapa menit lalu, ada transaksi sebesar 25 juta rupiah di kafe ini, dibayar menggunakan kartu kredit bersama yang biasa dipakai Adi. Nara menutup mata sejenak, mencoba menahan amarah yang menggelegar di dadanya. Dia bilang ke Jogja untuk nemenin ibu yang sakit, tapi malah di sini, dengan wanita ini. Gumamnya, suaranya hampir tercekat. Dia kembali mengintip dari balik eskalator. Adi dan Lita kini berdiri, berjalan keluar dari kafe menuju area butik-butik mewah di lantai yang sama. Nara mengikuti dari kejauhan, menjaga jarak agar tidak ketahuan. Dia menyamar dengan topi baseball yang dia ambil dari tasnya dan menurunkan kacamata hitamnya, berusaha menyatu dengan kerumunan pembeli. Adi dan Lita masuk ke sebuah butik perhiasan ternama, tempat di mana Nara sendiri sering membeli koleksi untuk acara-acara gala. Dari luar etalase kaca, Nara melihat Lita mencoba sebuah kalung berlian yang berkilau di bawah lampu toko. Adi berdiri di belakangnya, tersenyum lebar sambil mengangguk pada penjaga toko. Nara merasa seperti ditusuk. Dia ingat betapa Adi pernah memilihkan kalung untuknya di toko yang sama, mengatakan itu adalah simbol cintanya. Sekarang dia melakukan hal yang sama untuk wanita lain. Pikirnya, tangannya mengepal. Dia mengambil beberapa foto lagi. Kali ini lebih jelas, menangkap momen saat Adi menyerahkan kartu kredit ke kasir. Nara tahu kartu itu. Itu kartu platinum yang dia berikan ke Adi untuk keperluan darurat. Ternyata, darurat. Adi adalah membelikan perhiasan untuk wanita lain. Mereka keluar dari butik. Lita kini memamerkan kalung baru di lehernya. Adi membawa beberapa tas belanja dari merek-merek mewah seperti Gucci dan Louis Vuitton. Nara mengikuti lagi. Kali ini ke arah eskalator menuju lantai bawah, tempat butik pakaian haute couture berada. Di sana, Lita mencoba beberapa gaun, sementara Adi duduk di sofa mewah, memuji setiap pilihan Lita dengan antusias. Nara berdiri di dekat toko sebelah, berpura-pura melihat tas, tapi matanya tidak lepas dari mereka. Setiap tawa Lita, setiap sentuhan Adi, terasa seperti pisau yang menusuk hati Nara. Di tengah pengintaiannya, ponsel Nara bergetar.
Pesan dari Maya, sahabatnya. Nara, kamu baik-baik aja? Aku baru landing di Jakarta. Mau ketemu. Nara mengetik cepat. Maya, aku di PIK Mall. Ada sesuatu yang harus kamu tahu. Aku lihat Adi sama wanita lain. Dalam hitungan detik, Maya membalas. What? Aku kesana sekarang. Jangan lakuin apa-apa dulu. Tunggu aku. Nara mengangguk pada dirinya sendiri, merasa sedikit lega karena tahu Maya akan datang. Maya selalu jadi penutup logika di saat emosi Nara mengambil alih. Sementara menunggu Maya, Nara terus mengamati. Adi dan Lita kini masuk ke sebuah restoran steak ternama di lantai yang sama. Dari jarak aman, Nara melihat mereka memesan makanan. Adi sekali lagi menggunakan kartu kredit untuk membayar. Nara memeriksa aplikasi banknya lagi. Transaksi baru, 15 juta rupiah untuk makan malam. Dia benar-benar nggak punya malu, pikir Nara. Kemarahannya bercampur dengan rasa sakit yang mendalam. Dia ingat semua momen manis mereka. Pernikahan di Bali, malam-malam panjang berbagi mimpi, janji Adi untuk setia. Semuanya terasa seperti kebohongan sekarang. Nara hampir kehilangan kendali dan ingin berjalan ke arah mereka. Tapi Maya tiba tepat waktu. Nara, bisik Maya, menariknya ke sudut yang lebih sepi. Maya, dengan rambut pendek dan aura tegas khas pengacara, langsung mengambil alih situasi. Ceritain semua dari awal, katanya. Nara menceritakan semuanya. Kebohongan Adi tentang ke Jogja, mobil Lamborghini yang terparkir di mall, dan pemandangan Adi dengan Lita. Dia menunjukkan foto-foto di ponselnya. Mata Maya menyipit. Ini bukan cuma soal selingkuh. Nara, dia pakai duitmu untuk gaya hidup sama perempuan ini. Kita perlu bukti lebih banyak, dan kamu harus siap buat langkah besar. Nara mengangguk. Matanya berkaca-kaca tapi penuh tekad. Aku nggak akan biarin dia lolos. Maya, tapi aku nggak mau konfrontasi sekarang. Aku mau dia rasain akibatnya. Maya memegang tangan Nara. Kamu kuat, Nara. Kita atur rencana. Pertama, kita kumpulin semua bukti. Aku bantu urus dari sisi hukum. Nara menarik napas dalam, merasa ada sedikit harapan di tengah badai emosi ini. Saat Adi dan Lita keluar dari restoran, Nara dan Maya mengikuti dari kejauhan. Mereka kembali ke Lamborghini. Adi membukakan pintu untuk Lita dengan sikap yang terlalu mesra. Nara memotret momen itu. Tangannya kini lebih stabil. Dia tahu ini baru permulaan. Kamu pikir kamu bisa main-main sama aku, Adi? Bisiknya dalam hati. Kamu salah besar. Mobil itu melaju keluar dari parkiran, dan Nara berdiri di sana, bersama Maya, mulai merancang langkah berikutnya. Nara berdiri di sudut parkiran Mall Pantai Indah Kapuk, menyaksikan Lamborghini kuningnya melaju keluar dengan Adi di kursi pengemudi dan Lita di sampingnya. Cahaya lampu neon memantul dari bodi mobil, menciptakan kilau yang kontras dengan kegelapan yang kini menyelimuti hati Nara. Maya, sahabatnya, masih memegang tangannya erat, seolah ingin memastikan Nara tidak runtuh di bawah beban emosi yang jelas terlihat di wajahnya. Aku nggak nyangka dia seberani ini, Maya. Bisik Nara, suaranya parau, bercampur antara kemarahan dan kekecewaan. Maya menatapnya dengan mata penuh tekad. Kita nggak cuma diam, Nara. Kita kumpulin semua bukti, dan kita pastikan dia menyesal. Di dalam mobilnya, Porsche Cayenne yang diparkir tak jauh dari sana, Nara dan Maya duduk untuk menyusun rencana. Nara membuka galeri ponselnya, menunjukkan foto-foto yang dia ambil. Adi dan Lita di kafe, di butik perhiasan, dan di restoran steak. Setiap gambar seperti pukulan baru di hatinya, tapi juga bahan bakar untuk tekadnya. Aku nggak cukup cuma foto, Maya. Aku perlu tahu siapa dia, dan apa lagi yang Adi sembunyikan, kata Nara. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk setir dengan gelisah. Maya mengangguk. Aku punya kenalan yang bisa bantu lacak identitas si wanita ini. Kita juga perlu cek semua transaksi keuangan Adi. Kalau dia pakai duitmu untuk selingkuh, itu bukan cuma pengkhianatan, tapi juga penyalahgunaan keuangan. Nara membuka aplikasi mobile bankingnya lagi, memeriksa riwayat transaksi dengan teliti.
Selain transaksi di kafe, 25 juta, dan restoran, 15 juta, ada pembelian di butik perhiasan sebesar 50 juta untuk kalung berlian yang dikenakan Lita. Nara juga menemukan transaksi lain dari hari-hari sebelumnya. Pembelian tas Gucci seharga 30 juta, sepatu Louboutin 15 juta, dan beberapa transaksi di hotel mewah yang tidak pernah disebutkan Adi. Total pengeluaran dalam seminggu terakhir mencapai ratusan juta, semuanya dari kartu kredit yang Nara berikan. Ini bukan cuma sekali dua kali. Maya, dia udah biasa pakai duitku untuk gaya hidup sama perempuan ini, kata Nara, suaranya bergetar karena marah. Maya mencatat semua detail di ponselnya. Kamu simpan semua bukti ini, Nara. Screenshot transaksi, foto, dan catatan waktu. Aku akan hubungi timku untuk lacak siapa Lita ini. Mungkin kita bisa cari tahu lewat media sosial atau koneksi di sosialita. Nara mengangguk, tapi matanya masih memandang ke arah tempat Lamborghini tadi terparkir. Aku mau tahu sejauh mana dia berani bohong. Aku nggak akan konfrontasi sekarang. Biar dia pikir dia aman dulu. Malam itu, Nara pulang ke rumah sendirian. Maya menawarkan untuk menginap. Tapi Nara ingin menyendiri untuk memproses semua yang terjadi. Rumah megahnya yang biasanya terasa hangat kini terasa dingin dan asing. Dia berjalan ke ruang kerja, menyalakan laptop, dan mulai mengunduh semua laporan transaksi dari rekening bersama. Dia juga memeriksa aplikasi pelacak GPS mobil-mobilnya, mencatat bahwa Lamborghini sempat berhenti di sebuah hotel butik di Kemang setelah meninggalkan mall. Hotel lagi, gumamnya, mencatat alamat itu dengan tangan yang mulai stabil, didorong oleh kemarahan yang terfokus. Keesokan harinya, Nara berangkat ke kantor seperti biasa, berusaha menjaga rutinitas agar Adi tidak curiga. Dia mengenakan setelan blazer putih yang elegan, rambutnya ditata rapi, dan senyumnya dipaksakan untuk menyembunyikan badai di dalam hatinya. Adi pulang sore hari, tampak ceria seperti tidak terjadi apa-apa. Sayang, ibu kirim salam. Dia udah agak baikan, tapi dokter suruh istirahat total, katanya sambil mencium pipi Nara. Nara tersenyum kaku, menahan dorongan untuk menamparnya. Syukurlah, aku seneng ibu baikan. Kamu capek enggak, perjalanan jauh gitu? Tanyanya, sengaja menguji. Adi mengangguk, menghela napas dramatis. Capek banget, sayang. Jalanan macet. Lagian aku buru-buru biar bisa balik cepet ke kamu. Nara mengangguk, berpura-pura percaya. Tapi di dalam hati, dia membayangkan Adi dan Lita tertawa di mall, menghabiskan uangnya tanpa rasa bersalah. Istirahat aja, aku mau ke kantor lagi, ada meeting malam, kata Nara, mengambil tasnya. Sebenarnya, dia ingin bertemu Maya untuk membahas langkah selanjutnya. Di sebuah kafe kecil di Senopati, Nara dan Maya duduk di sudut yang tenang. Maya membawa laptop dan beberapa dokumen. Timku udah lacak si Lita. Namanya Lita Saraswati, model freelance dan influencer kecil di Instagram. Dia sering post foto di tempat-tempat mewah, tapi nggak punya penghasilan besar dari pekerjaannya. Jelas banget Adi yang biayain gaya hidupnya. Jelas Maya, menunjukkan profil Instagram Lita yang penuh dengan foto-foto liburan dan barang branded. Nara menatap foto Lita, merasa campuran cemburu dan jijik. Dia tahu Adi sudah menikah. Tanya Nara. Maya mengangkat bahu. Belum tahu pasti, tapi lihat ini. Maya menunjukkan postingan Lita dari semalam, berfoto dengan kalung berlian yang sama yang dibeli Adi, dengan caption, "Spoiled by my favorite person." Hati berkilau. Nara mengepalkan tangan. Aku mau dia tahu dia nggak bisa seenaknya pakai duitku. Maya mengangguk. Kita bisa mulai dengan batasi akses Adi ke rekeningmu. Aku sarankan hubungi bank untuk bekukan kartu kredit itu sementara, tanpa Adi tahu. Kita juga bisa pasang private investigator untuk lacak aktivitas mereka berdua. Nara setuju. Malam itu, dia menelepon bank dan meminta untuk membatasi transaksi kartu kredit Adi tanpa pemberitahuan. Dia juga menghubungi perusahaan keamanan yang biasa menangani asetnya untuk memasang pelacak tambahan di mobil-mobilnya. 2 hari kemudian, Nara mendapat laporan dari Maya. Private investigator yang disewa telah mengikuti Adi dan Lita ke beberapa lokasi,
hotel butik di Kemang, klub malam di SCBD, dan bahkan spa mewah di Jakarta Pusat. Setiap kali, Adi menggunakan kartu kredit Nara untuk membayar. Investigator juga mengirimkan foto-foto baru. Adi dan Lita berpelukan di lobi hotel. Lita mengenakan tas baru yang jelas dibeli dengan uang Nara. Ini cukup, Maya. Aku punya semua yang aku butuh untuk hancurin dia, kata Nara. Suaranya dingin tapi penuh tekad. Malam itu, Adi pulang dengan cerita baru tentang meeting bisnis di Bandung. Nara mendengarkan dengan sabar, berpura-pura tertarik, sambil mencatat setiap kebohongan. Di dalam hatinya, rencana balas dendam mulai terbentuk. Dia tidak akan menghadapi Adi sekarang. Dia ingin Adi terperangkap dalam jaring kebohongannya sendiri. Kamu pikir aku bodoh, Adi? Pikirnya sambil menatap suaminya yang sedang tertawa di sofa. Tunggu saja, kamu akan tahu siapa Nara sebenarnya. Nara pulang ke penthouse malam itu, menelan ludah dan memaksakan senyum lelah di wajahnya. Ia menyambut Adi yang baru kembali, berpura-pura terkesan oleh cerita palsu suaminya tentang kemacetan parah dan kondisi sang ibu yang mulai membaik. Nara mendengarkan setiap detail kebohongan itu, dan setiap kata yang keluar dari mulut Adi terasa seperti garukan kasar di luka pengkhianatan yang menganga. Aku telah memberikan segalanya, dan ini balasanmu? Batin Nara berteriak, namun suaranya tetap lembut. Syukurlah, sayang. Istirahatlah. Kau pasti lelah sekali. Malam itu, Nara tidak tidur. Ia duduk di balkon, membiarkan angin malam Jakarta mengeringkan air mata yang menolak jatuh. Di kamar sebelah, Adi mendengkur, buta terhadap badai yang akan menghantamnya. Di saat itulah, Nara mengubur identitasnya sebagai istri yang disakiti dan bangkit sebagai pemilik perusahaan yang dingin, cerdas, dan siap untuk berperang. Pukul 8 pagi, sebelum Adi terbangun, Nara sudah berada di kantor Bapak Hartono, pengacara yang dikenal paling kejam di ranah hukum keluarga dan perlindungan aset. Hartono, dengan reputasi memenangkan hampir setiap kasus perceraian klien-klien elit, menyambut Nara dengan tatapan serius. Nara tidak membuang waktu. Ia menyajikan Hartono segepok dokumen, akta kepemilikan penthouse, atas nama PT Nara Livestyle, BPKB semua mobil mewah, atas namanya sendiri, dan yang paling krusial, riwayat transfer dan transaksi kartu kredit bersama yang menunjukkan pola pengeluaran Adi untuk Lita. Saya ingin perceraian yang cepat, bersih, dan total. Saya ingin dia keluar dari hidup saya tanpa sepeser pun dari harta yang saya kumpulkan. Tegas Nara, suaranya mantap, tanpa getar. Hartono mengangguk, mengagumi ketenangan kliennya. Dengan bukti perselingkuhan dan ketergantungan finansial yang sedrastis ini, Nara, kita tidak akan kesulitan. Strategi kita adalah membuktikan bahwa dia adalah tanggungan, bukan pasangan. Kami akan segera mengajukan permohonan cerai dengan dasar pelanggaran sumpah pernikahan dan bukti penyalahgunaan dana, jelas Hartono. Tapi sebelum itu, kita harus memastikan dia tidak bisa kabur atau memindahkan aset apapun, walaupun pada dasarnya semua aset utama ada di tangan Anda. Hartono menyarankan untuk segera mengubah status kepemilikan rekening bersama menjadi rekening pribadi Nara, dan melakukan pengamanan legal atas kepemilikan rumah yang terdaftar di bawah perusahaan Nara. Rencana hukum ini adalah langkah pertama yang kokoh, mengikat Adi dalam jaring besi. Setelah meninggalkan kantor pengacara, Nara langsung menuju markas bank swasta prioritasnya. Ia bertemu dengan manajer pribadinya, Ibu Sari, yang terkejut melihat Nara datang dengan ekspresi dingin yang belum pernah ia lihat. Nara menjelaskan semuanya secara ringkas, fokus pada perlunya penguncian finansial total dan segera. Saya perlu membatalkan semua kartu kredit tambahan atas nama Adi, membekukan aksesnya ke dana darurat bersama, dan yang terpenting, saya butuh sistem pemicu. Sistem pemicu ini adalah jantung dari balas dendam Nara. Dengan bantuan tim teknis bank, Nara mengatur sebuah sistem yang akan memberikan notifikasi real-time padanya setiap kali kartu ATM bersama yang tersisa, yang sengaja belum ditarik oleh Nara, digunakan, lengkap dengan lokasi dan nominal transaksi. Pada saat kartu itu digunakan untuk pembelian mewah, Bu Sari, saya ingin kemampuan untuk menolak transaksi itu seketika dari jarak jauh. Override system, jika perlu, pinta Nara.
Ibu Sari, yang terbiasa dengan permintaan kompleks dari klien kelas atas, setuju dengan prosedur kerahasiaan maksimal. Langkah berikutnya adalah mengaktifkan mata-mata terbaiknya. Sarah. Sarah bukan sekadar sahabat. Ia adalah direktur kreatif di perusahaan Nara dan memiliki jaringan informasi yang luar biasa tajam di kalangan sosialita Jakarta. Nara menghubungi Sarah, dan dalam pertemuan singkat di sebuah galeri seni yang tenang, Nara menunjukkan foto-foto pengkhianatan Adi. Sarah terkejut, namun segera mengangguk. Aku akan membantu. Nar, kita akan membuatnya membayar mahal. Tugas Sarah adalah melakukan pengintaian yang lebih detail, memverifikasi identitas dan latar belakang Lita, mencari tahu kelemahan Lita, dan, yang paling penting, memantau jadwal pertemuan Adi dan Lita. Sarah menggunakan koneksinya untuk mendapatkan informasi tentang kebiasaan belanja Lita dan tempat-tempat yang paling sering dikunjungi pasangan itu, memastikan Nara tahu persis kapan dan di mana serangan balasan berikutnya akan diluncurkan. Dengan Hartono mengamankan sisi hukum dan Sarah mengamankan sisi intelijen, Nara kini memiliki kontrol penuh. Malam itu, Nara menghabiskan waktu di kantornya, meninjau ulang semua dokumen kepemilikan aset dan memastikan tidak ada satu celah pun yang bisa digunakan Adi untuk mengklaim hartanya. Ia menarik diri dari semua tugas harian perusahaan, menyerahkan kendali sementara kepada direktur operasional. Fokusnya kini hanya satu, eksekusi. Nara telah beralih dari istri yang disakiti menjadi jenderal perang yang dingin. Ia mulai secara sistematis menarik beberapa hak istimewa kecil dari Adi, mengubah kata sandi wifi pribadi, membatalkan keanggotaan klub golf mahal yang dibayar Nara, dan memblokir akses ke saluran TV premium di kamar mereka. Semuanya dilakukan dengan senyap, tanpa menimbulkan kecurigaan. Adi, yang terlalu sibuk dengan Lita dan percaya diri dengan kartu ATM Nara di dompetnya, sama sekali tidak memperhatikan pengurangan fasilitas itu. Di balik senyum tenangnya, Nara merasakan kekuatan baru. Balas dendam ini bukan lagi sekadar pelampiasan emosi. Ini adalah sebuah proyek, sebuah operasi bisnis yang harus berhasil sempurna. Ia telah menghitung biaya, risiko, dan dampak. Ia menunggu saat yang tepat, dan berdasarkan laporan Sarah, saat itu akan tiba dalam 2 hari ke depan, di lokasi yang akan menjadi panggung penghinaan Adi. 2 hari yang terasa seperti keabadian bagi Nara akhirnya berakhir. Sinyal datang pada pukul 14, bertepatan dengan waktu yang ditunjukkan oleh intelijen Sarah. Adi dan Lita sedang berada di The Grand Emporium, salah satu pusat perbelanjaan paling elit di kota. Pilihan lokasi ini disengaja oleh Nara. Semakin banyak mata yang melihat kejatuhan Adi, semakin sempurna pembalasan itu. Nara duduk di kursinya, matanya terpaku pada layar laptopnya yang menunjukkan peta real-time dari pelacak GPS mobil dan notifikasi transaksi bank. Saat itu, Adi dan Lita berada di butik perhiasan ternama, Van Cleef. Lita, dengan tatapan penuh nafsu, menunjuk pada satu set kalung berlian yang harganya setara dengan biaya hidup tahunan keluarga biasa. Adi, sebagai pria kaya, di mata Lita, mengangguk sombong. Ambil saja, sayang. Kartu ini tidak pernah menolak, ucap Adi bangga, menyerahkan kartu ATM berwarna hitam pekat yang sebenarnya adalah kartu bersama Nara. Di kantornya, Nara melihat notifikasi itu muncul di layar. Transaction attempt, Van Cleef Arpels. Amount, XXX juta rupiah. Jantung Nara berdetak tajam, bukan karena rasa sakit, melainkan karena adrenalin. Ini dia. Waktu untuk menekan tombol merah. Nara segera mengklik opsi decline pada sistem banknya. Hanya butuh sepersekian detik. Di butik, Adi tersenyum lebar. Namun, senyumnya lenyap ketika kasir, dengan wajah datar, mengembalikan kartu tersebut. Maaf, Bapak, kartu Anda ditolak, katanya dengan suara yang cukup keras untuk didengar oleh beberapa pelanggan di belakang mereka. Wajah Adi langsung memerah. Bauran antara syok dan rasa malu. Ditolak? Tidak mungkin. Coba lagi. Desaknya, berusaha mempertahankan ketenangan. Mungkin mesinnya yang bermasalah. Kasir mencoba lagi, dan hasilnya sama. Maaf, dana tidak mencukupi, kata mesin itu dengan kejam. Lita mulai gelisah. Ada apa, Di?
Kenapa tidak bisa? Tanyanya. Nada suaranya berubah dari manja menjadi menuntut. Adi panik. Ia mengeluarkan dompetnya, mengeluarkan kartu kedua, kartu kredit tambahan yang juga sudah dibatalkan Nara kemarin malam, dan mencoba lagi. Lagi-lagi. Ditolak. Kerumunan mulai memperhatikan. Bisikan-bisikan mulai terdengar di antara para staf butik dan pelanggan elit. Wajah Adi kini bukan hanya merah. Ia pucat pasi. Dalam hitungan menit, ia telah bertransformasi dari seorang pria dermawan menjadi seorang penipu yang dipermalukan di tempat umum. Aku akan telepon bank sekarang, seru Adi, mencoba mencari alasan yang masuk akal. Lita, yang melihat Adi mulai berkeringat dingin, dengan cepat menarik diri. Aku tunggu di luar, katanya dingin, meninggalkan Adi sendirian menghadapi staf yang menatapnya dengan tatapan meremehkan. Saat Adi melangkah tergesa-gesa keluar dari butik, teleponnya berdering. Itu adalah pesan dari sistem keamanan Lamborghini. Peringatan, kendaraan Anda telah diaktifkan mode immobilizer jarak jauh dan sedang dalam proses penarikan. Silakan hubungi pemilik resmi untuk informasi lebih lanjut. Adi merasa dunia runtuh. Mobil mewah kebanggaannya, Lamborghini Huracan merah, baru saja ditarik oleh mobil derek tepat di depan pintu mal, meninggalkan keramaian para valet dan pengunjung yang bingung. Dengan panik, ia berlari ke area parkir. Mobilnya sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah kekosongan di tempat parkir premium. Kekosongan yang melambangkan kehidupannya yang sebentar lagi akan hilang. Adi tersadar. Ini bukan kegagalan teknis. Ini adalah perang. Nara tahu segalanya. Di kantornya, Nara menutup laptopnya, menarik napas panjang. Itu bukan perasaan bahagia. Itu adalah kepuasan dingin. Ia telah melihat semua notifikasi, kegagalan transaksi, status penarikan mobil, dan panggilan panik Adi yang masuk dan ia abaikan. Balas dendam telah dieksekusi. Sekarang, waktunya pulang untuk konfrontasi terakhir. Klimaks emosional telah mencapai puncaknya. Adi, dalam sekejap, telah kehilangan simbol kekuasaan dan sumber keuangannya, menjadikannya sepasang tangan kosong yang harus kembali ke Nara. Adi kembali ke penthouse dengan berjalan kaki, sebuah penghinaan terbesar yang pernah ia alami. Keringat membasahi kemeja mahal yang ia kenakan. Ia memasuki apartemen itu tanpa menyalakan lampu, berharap bisa menyelundup masuk ke kamar dan menyusun rencana. Namun, ia berhenti mendadak. Nara sudah menunggunya di ruang tamu, duduk tegak di sofa beludru dengan pencahayaan seadanya, tampak tenang dan mematikan. Di hadapannya, di meja kaca yang elegan, tergeletak 3 benda. Sebuah printout riwayat transaksi bank, beberapa lembar foto yang buram, dan sebuah kunci mobil. Kunci yang bukan milik Lamborghini. Aku tunggu penjelasanmu, kata Nara. Suaranya pelan dan rendah, namun memiliki kekuatan yang jauh lebih mematikan daripada teriakan. Adi mencoba memasang wajah minta maaf yang biasa ia gunakan, tetapi Nara memotongnya. Jangan buang waktuku, Adi. Ceritamu tentang ibu sakit dan perjalanan keluar kota sudah basi. Nara mengambil selembar foto. Ini kau, mencium tangan Lita. 2 jam setelah kau bilang kau harus bergegas ke desa. Dan ini, Nara mendorong riwayat transaksi ke depan, adalah bukti kau menggunakan uangku untuk membeli tas seharga ratusan juta untuknya. Adi menyadari bahwa permainannya telah berakhir. Ia berlutut, memohon dengan air mata yang mulai menetes. Air mata penyesalan, atau lebih tepatnya, air mata ketakutan karena kehilangan kemewahan. Nara, maafkan aku. Aku salah. Aku gelap mata. Aku janji. Aku akan berubah. Aku akan bekerja. Tolong, jangan hancurkan pernikahan kita. Isaknya mencoba meraih tangan Nara. Nara menarik tangannya. Tatapannya dingin. Pernikahan kita hancur saat kau memilih mobil daripada merawat ibumu, dan memilih Lita daripada menghargai kepercayaanku. Ia berdiri, menjulang di atas Adi yang berlutut. Aku tidak butuh permintaan maafmu, Adi. Yang aku butuh hanyalah cerai. Nara berjalan ke sudut ruangan dan mengambil 2 koper yang sudah terisi penuh. Koper milik Adi. Pengacara sudah mengurus semuanya. Mulai hari ini,
Semua fasilitas ditarik. Rumah ini atas nama perusahaanku. Semua kartu, rekening bersama, sudah dibekukan. Lamborghini sudah ditarik dan diganti dengan ini. Nara melempar kunci yang tadi ia taruh di meja. Kunci mobil tua yang dulu digunakan sopir keluarga mereka. Tiba-tiba, pintu terbuka. Lita muncul dengan wajah khawatir, karena Adi tidak merespons panggilannya. Ia terdiam melihat Adi berlutut di lantai. Ada apa, Di? Kenapa kau tidak mengangkat teleponku? Apa yang terjadi dengan mobilnya? Tuntut Lita. Nara tersenyum sinis. Terjadi apa? Kenapa? Kau kaget melihat pahlawanmu berlutut? Pahlawan yang tidak bisa lagi membayar tagihanmu. Lita. Nara menunjuk ke pintu. Keluar. Kalian berdua. Keluar dari rumahku. Lita melihat koper-koper di dekatnya, memahami situasi dengan cepat. Wajahnya yang cantik berubah masam. Ia menatap Adi yang hanya bisa menangis, lalu segera menyadari bahwa Adi telah kehilangan daya tariknya, kekayaannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Lita berbalik dan menghilang, meninggalkan Adi yang terpuruk sendirian. Adi berteriak, mencoba menuntut hak. Tetapi Nara hanya menunjuk pintu penthouse dengan telunjuknya yang ramping. Kau tidak punya apa-apa lagi di sini. Adi, kau hanya punya waktu 10 menit untuk mengambil barang-barangmu. Setelah itu, keamanan yang akan mengurus sisanya. Malam itu, Adi keluar dari kehidupan mewah yang selama ini ia nikmati. Dari seorang pria yang bergaya hidup jet set, ia sekarang hanyalah seseorang dengan 2 koper, berdiri di jalanan, kehilangan segalanya karena keserakahan dan pengkhianatan. Konsekuensi dari kebohongan besarnya baru saja dimulai. Malam pertama tanpa kemewahan adalah siksaan nyata bagi Adi. Ia berdiri di trotoar yang dingin, kemeja mahalnya terasa kasar di kulit, dikelilingi oleh bising kota yang dulu ia anggap remeh dari ketinggian penthouse. Koper di tangannya hanya berisi pakaian, tanpa uang tunai yang berarti, karena semua rekeningnya telah dibekukan. Ia mencoba menghubungi Lita, tetapi Lita, yang hanya tertarik pada simbol status dan uang tunai, memblokir panggilannya. Pengkhianatan Nara terasa sakit, tetapi pengabaian Lita, wanita yang menjadi alasan ia mengorbankan segalanya, jauh lebih menghancurkan. Dalam beberapa hari, status Adi berubah drastis. Ia mencoba menumpang di rumah teman-teman lamanya, tetapi mereka, yang tahu persis gaya hidup Adi yang manja dan bergantung, cepat lelah dengan kehadirannya. Nara dan pengacaranya, Hartono, memastikan bahwa berita perceraian dan skandal finansial itu tersebar di lingkungan sosialita, dengan narasi bahwa Adi telah menyalahgunakan kekayaan perusahaan Nara. Reputasi Adi hancur dalam semalam. Yang lebih parah, gosip menyebar ke media sosial. Berkat informasi yang disebarkan secara strategis, mungkin melalui koneksi Sarah atau Hartono, foto-foto Adi saat dipermalukan di mall, dan informasi tentang pengkhianatannya, menjadi viral. Ia dilabeli sebagai pria gold digger yang terlantar, The Stranded Gold Digger. Setiap kali ia mencoba mencari pekerjaan, bahkan di posisi yang jauh di bawah standar hidupnya, ia ditolak. Calon pemberi kerja hanya perlu mengetik namanya untuk menemukan skandal memalukan tersebut. Adi pun jatuh ke dalam jurang kemiskinan dan keputusasaan. Tanpa keahlian, tanpa uang, dan tanpa koneksi yang tulus, ia mulai hidup menggelandang. Malam-malam yang dulu ia habiskan di klub malam mewah kini diganti dengan tidur di bawah jembatan, berbagi tempat dengan tuna wisma lainnya. Ia sering melihat dirinya di cermin kusam etalase toko, pria yang tadinya stylish dan berkilau kini berantakan, kurus, dan dipenuhi penyesalan. Penyesalan itu datang menghantamnya. Bukan penyesalan karena menyakiti Nara, melainkan penyesalan karena telah menghancurkan sumber kehidupannya. Ia merindukan pelayan yang menyiapkan kopinya, mobil mewah yang membawanya kemana-mana, dan rasa hormat palsu yang ia terima karena status Nara. Penyesalan Adi adalah cerminan dari keserakahan dan kebodohannya sendiri. Ia menyadari bahwa ia tidak pernah mencintai Nara. Ia mencintai apa yang dimiliki Nara. Dan sekarang, tanpa itu, ia bukan siapa-siapa. Sementara itu, di balik dinding kaca penthouse yang tak terjangkau, Nara sedang mencapai puncak karirnya.
Publik melihat Nara sebagai simbol kekuatan dan integritas. Kisah keberaniannya, berdiri melawan pengkhianatan dan menolak dihancurkan oleh suaminya sendiri, memberinya simpati sekaligus rasa hormat dari komunitas bisnis. Bisnisnya meluas, kemitraan baru bermunculan, dan popularitasnya sebagai entrepreneur yang tangguh melonjak. Nara, yang sesekali menerima laporan tentang keadaan Adi, hanya merasakan kepuasan sesaat. Bukan rasa kemenangan, melainkan realisasi bahwa ia telah membersihkan racun dari hidupnya. Ia tahu, kejatuhan Adi adalah konsekuensi logis dari pilihannya sendiri, sebuah kejatuhan yang tak terhindarkan. Dan itu, bagi Nara, adalah penutup yang paling adil untuk bab buruk dalam hidupnya. 6 bulan setelah perceraian yang menjadi berita utama di mana-mana itu, kehidupan Nara telah bertransformasi sepenuhnya. Rasa sakit dari pengkhianatan telah digantikan oleh ketenangan, fokus, dan pertumbuhan yang eksplosif. Kantor pengacara Hartono berhasil memenangkan kasus perceraian tanpa kerumitan, menegaskan bahwa Adi tidak berhak atas 1 sen pun dari harta kekayaan Nara. Dokumen terakhir yang ditandatangani terasa seperti beban yang terangkat dari bahu Nara, menandai kemerdekaan finansial dan emosionalnya. Nara kini mengelola perusahaannya, Nara Lifestyle, dengan energi baru. Tanpa distraksi atau keraguan, ia meluncurkan lini bisnis baru di bidang teknologi properti, yang terbukti sangat sukses. Popularitasnya di kalangan profesional wanita muda melonjak, menjadikannya ikon yang melambangkan kekuatan, kemandirian, dan kemampuan untuk bangkit dari kesulitan. Ia sering diundang sebagai pembicara utama dalam konferensi bisnis, berbagi kisahnya tentang bagaimana kelemahan terbesar, terlalu percaya, menjadi kekuatan terbesarnya, belajar untuk mengamankan diri sendiri. Kehidupan sosial Nara juga jauh lebih sehat. Ia menghabiskan lebih banyak waktu dengan Sarah, sahabatnya, yang perannya sebagai direktur kreatif kini semakin vital dan diakui. Mereka bersama-sama menciptakan kampanye fashion yang memenangkan penghargaan, mengukuhkan dominasi perusahaan mereka di pasar. Suatu sore, saat Nara sedang menikmati kopi di sebuah galeri seni, tempat ia pernah bertemu Sarah untuk merencanakan balas dendam, ia berpapasan dengan Andra. Andra adalah seorang arsitek lanskap yang cerdas, rendah hati, dan bersemangat. Ia adalah kontraktor yang disewa Nara untuk mendesain ulang taman di atap penthouse-nya. Proyek yang tertunda selama bertahun-tahun karena Adi. Berbeda dari Adi, Andra tidak terkesan oleh mobil mewah atau label harga. Ia terkesan oleh gagasan dan visi Nara. Percakapan mereka mengalir, membahas dari mulai filsafat desain hingga masalah sosial. Nara menemukan bahwa ia bisa menjadi dirinya sendiri di hadapan Andra, seorang wanita yang kuat namun juga rentan, bukan hanya seorang CEO berbalut kemewahan. Andra tidak mencari status, ia hanya mencari koneksi yang tulus. Seiring berjalannya waktu, persahabatan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Andra selalu menekankan bahwa ia tidak butuh apa-apa dari Nara kecuali waktu dan kejujuran. Nara menyadari, ini adalah cinta yang tulus, jenis cinta yang selama ini ia rindukan, yang didasarkan pada rasa hormat, bukan ketergantungan. Pada suatu malam, Nara dan Andra duduk di balkon penthouse yang kini terasa lebih lapang dan lebih tenang. Di sana, dikelilingi oleh tanaman-tanaman hijau yang dirancang Andra, Nara membiarkan dirinya merasakan kebahagiaan. Ia menoleh ke Andra, tersenyum, dan berkata, "Aku akhirnya tahu, hidupku lebih dari sekadar kekayaan dan membalas dendam." Kisah Nara telah mencapai akhir yang bahagia. Ia tidak hanya mendapatkan kembali kendali atas kekayaannya, tetapi yang jauh lebih penting, ia telah mendapatkan kembali kendali atas hatinya. Ia belajar bahwa cinta sejati tidak perlu dibeli atau dituntut, tetapi dibangun di atas dasar yang kokoh. Sementara Adi memilih untuk menghancurkan kehidupannya sendiri dengan keserakahan, Nara memilih untuk membangun kembali kehidupannya dengan integritas dan cinta yang tulus. Tamat.